Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi 1. Perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. 2. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa peraturan, merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Dan dengan berjalannya waktu, perkembangan bahasa Melayu dan begitu melewati perkembangan yang pesat atau pertumbuhan yang begitu pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dilansir dari kompas.com, pada tanggal 9 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dalam Peraturan Presiden itu, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato baik di dalam negeri atau luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur penggunaan yang lebih rinci. Di dalam negeri, presiden, wakil presiden, dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, begitulah sejarah perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu. Peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu Indonesia itu terdiri dari 15 peristiwa. Yang pertama, yaitu pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. Van Oudsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Peristiwa kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Folklore atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas.
Peristiwa ketiga yaitu adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. 4. Pada tahun 1933 secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawan. Kelima, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Hasilnya disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat itu. Keenam, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ketujuh, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik Ejaan Sawandi sebagai pengganti ejaan Panophizen yang berlaku sebelumnya. Kedelapan, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Itu merupakan salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara itu. Yang kesembilan, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ke-10, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh Indonesia. 11. Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 22 November 1978 merupakan peristiwa yang penting bagi kehidupan bahasa Indonesia. Ke-12, Kongres Bahasa Indonesia IV diselenggarakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. 13. Kongres Bahasa Indonesia 45 juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara. 14. Kongres Bahasa Indonesia 6 diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan agar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa ditingkatkan, statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. 15. Kongres Bahasa Indonesia 7 diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut. A. Keanggotaannya terdiri atas tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. B. Tugasnya ialah memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Mungkin itulah tadi peristiwa-peristiwa yang melibatkan atau berperan penting di dalam perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.